Hai perempuan, balik lagi sama gue Jose Aditya. Kembali lagi di podcast Logika Cinta Jose Aditya, di mana audionya bisa lu dengerin di Spotify dan videonya bisa lu lihat di YouTube. Nah, seperti biasa, kita akan baca DM. Gue udah milih beberapa DM yang sensasional untuk kita jawab tentang pertanyaan romansa yang nanti akan dibacain sama istri gue. Yuk, mari kita mulai. Hai, gue Jose Aditya, seorang professional love and relationship coach. Di podcast ini, kita akan bahas mindset dan strategi yang bisa ngebuat kehidupan lo dan romansa lo jadi lebih bahagia. Selamat datang di podcast Logika Cinta Jose Aditya. Oke, pertanyaan kali ini nggak tahu ya dari siapa, udah dipilihin sama Coach Jose. Pertanyaannya gini, Coach, saya lagi dalam kondisi seperti tidak berharga setelah ditinggalkan. Banyak ya cewek-cewek yang kayak gini. Berkali-kali nyalahin diri sendiri kalau hubungan ini gagal karena saya. Kadang kalau lagi pikiran saya normal, saya bisa mikir. Nggak semua bisa saya handle. Kadang dia memilih pergi, ya berarti memang saya bukan yang terbaik buat dia. Tapi pasca ditinggalkan itu lumayan berimpact sama saya. Feeling lonely, ngerasa nggak berarti, ngerasa takut ngejalanin ke depan. Terus saya harus apa ya? Itu pertanyaannya. Banyak sih perempuan-perempuan kayak gitu. Jadi setelah ditinggalkan laki-laki, dia merasa dirinya nggak berharga lagi. Nah, kenapa ya perempuan bisa kayak gitu? Sebenarnya ada beberapa penyebab ya. Psikologinya ada, fisiologinya ada, biologisnya juga ada. Tapi yang paling gampang hormonal aja dulu ya. Karena kan perempuan sama laki-laki itu sama-sama pengen bahagia. Cuman hormon yang menggerakkan kebahagiaan ini berbeda. Tentu di dalam kebahagiaan tuh hormon yang nge-trigger tuh ada dopamin, ada serotonin, ada juga oksitosin, ada juga kalau di cowok ada testosteron. Nah, kalau di perempuan itu yang bikin mereka ngerasa feel happy, dominannya adalah oksitosin. Ini by the way, gue bukan seorang neurologis ya, ini cuman adalah jurnal yang gue baca aja. Jadi kalau misalkan gue ada keliru, silakan komen di kolom komentar koreksinya seperti apa. Tapi yang aku tahu so far, oksitosin itu di wanita itu tuh lebih kuat berapa kali lipat dari morfin. Dia itu pereda stres. Dimana oksitosin ini disebut juga sebagai love hormone atau cuddle hormone. Hormon yang didapatkan oleh wanita ketika mereka mendapatkan support dari society-nya. Entah itu dengan cara cuddle dengan orang yang dia sayang, atau ngobrol dengan orang yang dia peduli atau orang yang peduli sama dia, atau spa, massage ketika dia mengerjakan yang disebut dengan self love gitu ya. Massage, spa, perawatan, atau juga dari having sex sama suaminya. Itu dia akan dapetin oksitosin. Dimana ketika oksitosin itu ada, stresnya hilang, rasa sakitnya hilang, dan dia ngerasa disupport. Jadi mostly gara-gara ini wanita merasakan kebahagiaan, penopang utamanya adalah dari support society. Karena kan tadi itu dari ngobrol, cuddling dan lain sebagainya. Makanya wanita itu punya kecenderungan kalau punya masalah bukan cari solusi yang pertama. Tentu solusi itu penting. Ngobrol. Tapi ngobrol. Beb, bisa nelpon nggak? Aku mau ngobrol. Dan apapun itu ya. Biasanya kan wanita kayak gitu. Nah, karena didrive oleh oksitosin, ketika wanita gagal dalam sebuah hubungan, secara psikologis dia akan menempatkan dirinya bahwa ini gara-gara gua. Sebenarnya ini cognitive distortion. Karena personalization kan, apa-apa karena gua, apa-apa karena gua. Yang itu rootnya jauh tuh ke masa lalu, ke masa kecil dan lain sebagainya. Nah, ketika dia personalization, terus juga hormon yang nggak dapat, oksitosin yang nggak dapat, dia akan merasa lonely. Dan ketika dia ngerasa lonely, secara kognitif dia akan bertanya, gue salah apa sampai gue nggak dapat support yang gue butuh. Sehingga wanita itu, ini kebanyakan ya, nggak semua wanita kayak gitu, tapi kebanyakan wanita mengkaitkan keberhargaan dirinya dari support sekitar. Jadi kalau dia nggak dapat support dari sekitar, entah itu pasangan, entah itu teman, ketika intinya dia ngerasa lonely, nggak dapat support sekitar, oksitosin nggak nambah kan. Ketika oksitosin nggak nambah, stresnya tinggi. Ketika stresnya tinggi, dia langsung secara psikologi juga langsung mikir, ini gue salah apa? Kayaknya gue udah jadi wanita baik, kayaknya gue udah jadi. Nah, gara-gara itu berpadu jadi satu, entahlah dengan trauma di masa kecil ataupun kesulitan hidup, tantangan hidup yang di masa kini, akhirnya dia langsung ngerasa kayaknya ada yang salah deh sama gue. Dan ketika dia ngerasa ada yang salah sama gue, kayaknya gue nggak layak ya untuk bahagia. Akhirnya gue nggak layak untuk dicintai gitu ya. Buktinya gue sekarang menderita. Gue udah jadi wanita baik, gue udah jadi ini, tapi kenapa gue nggak dapat? Tapi sebenarnya kalau secara basic sangat primitif, ya itu cuma soal hormonal sebenarnya. Dan psikologi tentu ya.
Oh, jadi penyebabnya itu sehingga ketika wanita ditinggalkan. Salah satunya. Jadi dia merasa lonely dan segala macam. Ketika lonely, gak ke-trigger oksitosinnya. Ketika oksitosin gak ke-trigger, dia ngerasa gak berharga. Ujung-ujungnya tadi ya nyalahin diri sendiri. Kalau hubungan ini gagal karena saya. Dan kalau secara psikologi juga ini adalah simptom atau gejala dari kurangnya self esteem. Kenapa tuh? Iya, karena ketika seseorang punya self esteem, ngerasa dirinya berharga, dia tidak akan mempertanyakan kenapa aku kesepian, kenapa aku merasa sakit, apakah aku nggak berharga. Kan dia tadi mempertanyakan keberhargaannya, saya ngerasa nggak berharga. Iya, saya lagi dalam kondisi seperti tidak berharga setelah ditinggalkan. Iya, itu self esteem yang kehit. Yang sebenarnya self esteem itu juga banyak yang salah paham ya. Ini panjang sebenarnya, ada trainingnya sendiri, tapi self esteem itu kebanyakan orang mengkaitkannya dengan pencapaian, dengan skill set, dengan gue tuh jago di bidang apa, baru gue atau gue mencapai status apa, baru gue merasa berharga. Sudah nikah atau belum. Iya, itu kan gitu status, ya? Betul. Padahal self esteem itu nggak ada hubungannya sama itu. Self esteem itu hubungannya sama keberhargaan diri. Bagaimana saya menghargai diri saya sendiri, menerima, menghargai, dan juga kagum sama diri sendiri. Terus jika lagi di posisi kayak gini nih, ini kan kayaknya dia nggak tahu sih di posisi mana kondisi ini nih bisa berujung fatal gitu, entah ke depresi atau something. Ini pasti udah depresi. Pasti. Cuman kan depresi ada tingkatannya ya. Apakah middle atau severe, kita kan nggak tahu karena ini kita cuma asumsi. Tapi yang jelas kalau dia udah ngerasa nggak berharga dan terus nyalahin diri sendiri, apalagi kalau dia bilang ini udah lama terjadi, itu udah di fase depresi. Tapi untuk lebih tepatnya datang ke profesional. Ini mah kita cuma asumsi aja. Di fase mana tadi maksudnya ini bakal berujung fatal, di tanda apa maksudnya? Ada ciri-cirinya nggak sih? Apakah nih biasanya ya? Apakah misalnya durasi, ini karena udah sekian tahun? Enggak sih, bukan durasi ya. Tapi lebih ke arah dilihat gejalanya aja. Kadang-kadang ada juga yang ketika dia ngerasa nggak berharga, dia justru malah menarik diri dari lingkungan. Atau bahkan bukan cuma menarik diri, secara alam bawah sadar dia bikin tembok agar orang-orang nggak nyakitin dia. Ada yang merasa gitu nggak? Jadi gini, dia tuh gak pengen disakitin, tapi hatinya tuh rindu sama support dari lingkungan. Tapi karena dia dikecewakan berkali-kali, akhirnya dia bikin tembok tak kasat mata. Yang sebenarnya yang bikin lonely tuh ya itu. Yang sebenarnya yang bikin lonely tuh itu, dia bikin tembok tak kasat mata. Dia sendiri gak sadar kalau dia bikin tembok. Nah, cuman di satu sisi dia melakukan itu untuk mekanisme melindungi diri, biar gak disakiti sama pihak lain. Tapi di sisi yang lain dia juga ngerasa kenapa gue sepi ya, kenapa gak ada yang cintain gue ya, padahal temboknya dia sendiri yang bikin. Itulah yang menariknya manusia. Otak manusia lebih tepat. That's why ya, berarti kalau misalnya kita ngerasa ada yang entah kita ngerasa secara psikologi nih kita bermasalah nih, kayak tadi kan kita udah ngerasa gak berharga, berkali-kali nyalahin diri. Ada baiknya memang ke profesional gitu. Biar kita tahu gitu, nih kita lagi ada di fase apa sih gitu. Betul. Sehingga kita bisa penanganannya bisa tepat. Iya. Jadinya gini, apa kalau misalkan tadi kan pertanyaannya di titik mana itu berbahaya? Ketika dibiarkan, ketika udah mengurung diri, mengisolasi diri. Iya, ketika dan ujung-ujungnya mengisolasi diri, dan bahkan ada tuh kita pernah juga punya klien kan yang dia bilang dia udah mengisolasi diri bertahun-tahun. Bertahun-tahun dan 3-4 tahun ya. 3-4 tahun semenjak bercerai. Dan bahkan dia nggak semangat bekerja, males-malesan. Dia tahu itu salah, tapi tetap dilakuin. Setiap mau ngelakuin sesuatu hal yang baru kayak ada yang nahan dia. Tapi ketika dia ngikutin apa yang menahan dia ngerasa bersalah, kenapa gue nggak kerja. Akhirnya gitu, terus itu depresi juga tuh. Jadi cycle ya? Cycle emang, ini mah jadi spiral ke bawah tuh. Makin lama makin tenggelam. Maka perlu di break. Cara nge-breaknya salah satunya self esteemnya ditingkatin dulu. Habis self esteem, biasain mind to muscle bahwa saya ini berharga bukan cuma di kognitif, tapi juga mind to muscle-nya dilatih juga. Oke, wow, panjang ya. Tapi intinya adalah teman-teman kalau misalnya udah punya ciri-ciri tadi tuh, tidak merasa tidak berharga, berkali-kali menyalahkan diri sendiri, feeling lonely, dan itu udah dalam durasi yang cukup lama dan tidak bisa menghandle sendiri, lebih baik minta bantuan profesional gitu. Nah, kalau di True Love bisa nonton yang mana ya?
Paling kalau di True Love bisa nonton yang ini apa namanya, yang punya Coach Is 30 hari menuju pulih. 30 hari menuju pulih. Terus juga bisa nonton yang punya Coach Irfan yang tentang self esteem. Iya, increase your self esteem. Iya, terus kalau misalkan udah member VIP True Love bisa ikutan webinar cara elegan bertemu pria tepat. Di situ self esteem dibahas juga soalnya. Oke, sip. Thank you. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang mereka yang lagi nggak merasa berharga setelah ditinggalkan pasangannya. Semoga bermanfaat sih buat teman-teman yang lain. Sip, kalau lu suka video kayak gini dan juga pengen pertanyaan lu dibahas, silahkan DM gua di @lovecoach.id di Instagram. Nanti pertanyaan lu kita jadiin konten seperti ini. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Untuk di YouTube, kalau di Spotify coba juga kasih bintang 5 biar kita tahu bahwa podcast ini bermanfaat buat kalian. Thank you so much. Dadah, sampai jumpa di episode berikutnya.